Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang menonton video ini, baik itu warga Karawang maupun luar Karawang, selamat bergabung di vlog saya ya, di channel YouTube Borin Vlog, channel yang mengulas berbagai hal tentang Karawang dari berbagai aspek. Dan untuk kali ini, tema kali ini kebetulan saya lagi di sawah ya, di pesawahan. Ini tepatnya di Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Karawang, Jawa Barat. Ini salah satu kecamatan atau desa yang lahan sawahnya masih terjaga, masih cukup luas ya. Dan pada kesempatan kali ini topik yang pengen saya bahas terkait pertanian adalah tentang luas sawah di Karawang ya, yang dari tahun ke tahun berdasarkan data yang ada terus berkurang ya. Ini salah satunya adalah menjadi dampak dari globalisasi, modernisasi, termasuk industrialisasi yang terjadi di Karawang dan berbagai wilayah Indonesia. Karena sebagaimana diketahui, Karawang adalah kota atau kabupaten yang sempat dijuluki sebagai lumbung padi Jawa Barat dan bahkan Indonesia ya. Nah, ini akan terkait dengan luas seberapa sih sekarang luas sawah di Karawang, termasuk dulunya berapa, sekarang berapa, perubahannya apakah menjadi lebih luas atau sedikit, nanti kita ulas lebih lanjut. Dan sebelum saya uraikan, nanti silakan teman-teman menyimak terlebih dahulu ringkasan yang sudah saya buat berdasarkan data-data yang dari BPS, Badan Statistik, dan berbagai sumber yang valid. Silakan disimak terlebih dahulu sehingga nanti pemaparan kita menjadi lebih menarik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, luas lahan sawah di Indonesia tiap tahunnya mengalami penurunan. Contoh, tahun 2015 berdasarkan BPS tercatat luas sawah di Indonesia adalah 8.087.393 hektar. Kemudian pada tahun 2016 tercatat menjadi 7.463.948 hektar. Artinya dalam satu tahun saja telah hilang 623 hektar lebih sawah yang beralih fungsi menjadi berbagai sektor lainnya. Masih berdasarkan data BPS, ada 5 provinsi di Indonesia dengan luas sawah terbesar. Posisi pertama ditempati oleh Jawa Timur dengan luas lahan sekitar 1 juta hektar lebih. Kemudian urutan kedua adalah Jawa Tengah, lalu Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. BPS juga merilis 10 daerah penghasil beras terbanyak di Indonesia. Posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Indramayu, di mana Indramayu menghasilkan 789.657 ton. Kemudian posisi kedua ditempati Kabupaten Karawang yang menghasilkan 641.290 ton. Lalu posisi ketiga adalah Kabupaten Subang, disusul Banyu Asin dari Sumatera Selatan, dan 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti yang bisa dilihat pada tabel atau data yang tertera. Khususnya di Jawa Barat, daerah dengan luas lahan terbesar ditempati oleh Kabupaten Indramayu, lalu disusul oleh Kabupaten Karawang, dan kemudian Subang. Datanya seperti yang bisa dilihat pada tabel berdasarkan data BPS pada tahun 2015. Adapun di Karawang sendiri, sebagai kabupaten penghasil beras terbesar kedua di Indonesia, luas lahan pertanian atau sawah tiap tahunnya selalu mengalami penurunan. BPS mencatat pada 2014 luas sawah di Karawang sekitar 97.203 hektar. Kemudian pada tahun 2015
terjadi penurunan menjadi 96.482 hektar. Lalu 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 95.906 hektar. Ini juga belum mencatat data terakhir pada 2020 karena berdasarkan situs resmi BPS baru dilakukan sensus sampai 2016. Artinya belum ada keluar data di tahun 2020 ini. Jika dilihat pada data tersebut, maka setiap tahunnya selalu mengalami penurunan atau kehilangan sebesar 1.000 hektar per tahunnya di Karawang untuk luas sawah. Kemudian pada tabel berikut berdasarkan data BPS bisa dilihat sebaran luas sawah di tiap kecamatan di Kabupaten Karawang, yang mana khususnya di daerah-daerah dekat dengan perkotaan atau kawasan industri seperti Kelari, Purwasari, dan Karawang Timur mengalami penurunan tiap tahunnya. Begitupun yang terjadi di berbagai kecamatan lain. Ini juga berdasarkan data terakhir pada data BPS tahun 2016. Kita belum melihat pada 2020 nanti ketika BPS akan kembali merilis data resminya. Oke ya, teman-teman udah melihat seperti apa sih luas tanah di Karawang. Ya kita bicara dari Indonesia, dari Jawa Barat, terus Karawang, perkecamatan, perkembangannya dari data 2014, 2015, 2016 ya. Sayang data BPS 2020 belum keluar, sehingga kita masih berpatokan ke data 2016 terakhir ya. Ini salah satu kelemahan juga dari pemerintah untuk masalah pendataan statistik. Update-nya sangat jarang, sehingga kita untuk mengukur pembangunan, arah pembangunan kadang-kadang kurang tepat karena data-data pendataannya tidak dilakukan minimal per tahun secara kontinu ya. Tapi itu bicara hal yang lain ya. Ini kita bicara lagi-lagi tentang tadi topik utama kita adalah tentang luas sawah di Karawang, sawah teknis. Teman-teman bisa lihat ini ada semacam fenomena perkembangan bahwa dari 2014 sampai 2016 itu luas sawah di Karawang terus berkurang ya, khususnya terutama di daerah-daerah seperti Karawang Timur, Purwasari, daerah-daerah kecamatan itu yang daerah Kelari, termasuk Karawang Timur, Kelari, Purwasari itu ya yang paling banyak berkurang. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Karawang sekarang menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara ya, bersama Bekasi ya. Dengan UMK juga paling tinggi ya se-Indonesia. Mau gak mau ini salah satunya mendorong banyak orang datang ke sini, baik untuk bekerja, untuk tinggal, berwirausaha, orang-orang luar Karawang melakukan urbanisasi. Efek dari industri terutama di Karawang, kita tidak hanya bicara tentang lahan industri itu sendiri, karena sejogjanya lahan industri itu sudah ditetapkan di daerah yang udah ditentukan, termasuk di daerah KIC, BIC, termasuk di sananya Karawang dengan Purwakarta BIC, terus ada Surya Cipta, terus juga ada dibangun di daerah ke Teluk Jambe Barat ya, ke sana. Itu lahan-lahan industri sebenarnya lahan-lahan yang tidak produktif ya dari dulu ya. Jadi itu tidak ditetapkan. Jadi efek dari industri itu sebenarnya bukan kita bicara tentang lahan yang dipakai industrinya, tapi efek industri yang paling terasa terhadap khususnya perubahan lahan pertanian menjadi pemukimannya saat ini adalah dari banyaknya penduduk yang datang yang tinggal di Karawang. Karena pertambahannya menjadi sangat luar biasa banyak, khususnya di daerah-daerah yang dekat kawasan industri itu jumlah penduduknya sangat banyak, yang kebanyakan dihuni sama pendatang ya. Ini pendatang-pendatang yang baik itu KTP-nya masih luar Karawang maupun yang akhirnya menetap menjadi warga Karawang. Salah satu yang paling bisa kita amati adalah adanya
banyak pembukaan perumahan baru, termasuk kos-kosan, yang akhirnya pembukaan perumahan baru itu menggerus lahan pertanian yang ada di sekitar kawasan. Karena tentunya perumahan yang misalnya kita sebagai developer membuat perumahan yang dekat dengan kawasan, tentunya mempunyai nilai jual yang tinggi, yang orang pasti berbondong-bondong untuk berebut ke sana ya. Itu terjadi dari beberapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu juga udah banyak perumahan di Karawang, bahkan hitungannya 15 tahun yang lalu lah mulai marak perumahan-perumahan. Kesininya makin luar biasa, selalu ada pembukaan lahan baru di Karawang untuk perumahan, baik termasuk kos-kosan, termasuk infrastruktur lain ya untuk menunjang sektor ekonomi seperti perdagangan, pembukaan minimarket, termasuk sekarang hotel, termasuk mall. Itu efek dari, saya pikir itu efek dari industrialisasi yang sekarang lagi luar biasa di Karawang masifnya. Karena orang datang ke sini selain bekerja tentu butuh rumah. Begitupun dia butuh belanja, butuh untuk makan, butuh tempat belanjanya, butuh tempat hiburannya. Artinya inilah yang kemudian membutuhkan lahan yang sangat besar, dan tentu pembangunan perumahan retail dan yang lainnya termasuk mall itu tidak dilakukan di daerah kawasan industri yang udah tetapkan, karena itu memang zonanya udah untuk industri. Nah, pembangunan ini, infrastruktur pendukung ini itu dilakukan di daerah-daerah yang tentunya tadinya masih termasuk zona kuning, zona hijau ya. Termasuk zona hijau akhirnya banyak yang terserobot. Itu data terakhir dari 2016, kita masih di 95.000 hektar ya untuk luas tanah sawah di Karawang ya, sawah teknis. Kita bisa bayangkan itu dari 2016, ini udah 4 tahun, kita 2020, tinggal berapa sebenarnya lahan pertanian di Karawang, khususnya untuk sawah ini. Nah, sebagaimana kita coba ulas luas dulu secara nasional ya, bahwa per 2016 Indonesia mempunyai luas sawah sekitar 7.463.000 hektar ya. Itu berdasarkan data katanya 2019, tapi mungkin itu masih juga berpatokan ke 2016 karena di situs BPS masih 2016 yang memakai datanya ya. Salah satu provinsi paling besar secara luas, yang paling memiliki luas sawah paling besar adalah Jawa Timur, seperti yang teman-teman tadi bisa lihat di penjelasan data yang sudah saya uraikan ya. Jawa Timur dengan 1 juta hektar, disusul posisi kedua Jawa Tengah dengan 965.000 hektar. Yang ketiga adalah Jawa Barat 912.000 hektar, kemudian Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan ya posisi 4 dan 5. Nah, kita kembali bicara ke Karawang. Karawang di 2014 itu mempunyai lahan sekitar 97.203 hektar. Kemudian 1 tahun kemudian ada pengurangan sekitar 1.000 hektar ya. Ini memang 2014, 2015 lagi masif-masifnya pembangunan termasuk perumahan dan lahan-lahan untuk pemukiman. Itu menjadi 2015 96.482 ya, yang tadinya 97.000 menjadi 96.000. Kemudian beranjak ke tahun 2016 menjadi 95.000 ya. Nah, logikanya kalau ibaratnya 1 tahun aja hilang 1.000, hilang 1.000, artinya sekarang udah hilang berapa ribu nih. 4 tahun kemudian 2020 bisa jadi sudah tinggal 94.000. Sayangnya data BPS belum merilis ya untuk 2020 sebenarnya luasnya berapa. Tapi kalau kita logikanya memakai statistik yang ada bahwa setiap tahunnya selalu hilang 1.000, artinya memang tinggal 91.000-an ya untuk hari ini ya per 2020. Ini sangat luar biasa ya. 1 tahun 1.000 hektar. 1.000 hektar bukan sedikit ya. Itu sangat luas ya. Itu bisa menghasilkan berapa ton, berapa ratus, berapa ribu ton gabah atau beras yang bisa dihasilkan dari sana. Dan berapa orang juga para petani yang kehilangan mata pencahariannya.
dari efek dari efek alih fungsi lahan dari sawah menjadi pemukiman, menjadi perumahan dan lain-lain. Ini kita kan bicara juga bukan masalah tentang pertaniannya, karena pertanian ini akan melibatkan SDM terutama penduduk lokal yang kemudian kehilangan mata pencariannya, karena bagi sebagian banyak orang terutama di perkampungan dengan level pendidikan atau taraf pendidikan yang menengah ke bawah, ya salah satu pencaharian yang paling bisa diandalkan adalah bertani, karena tentu mereka tidak bisa masuk ke industri kecuali anaknya atau cucunya yang kemudian sekolah lebih tinggi bisa masuk ke industri, karena saat untuk masuk ke industri pun kan minimal harus lulusan SMA ya, apalagi kuliah dan D3 yang lainnya S1. Tapi level pendidikan biasanya petani itu rata-rata maksimal lulusan SMP ya, kalau dibilang rata-rata ya, bahkan banyak yang lulusan SD walaupun dia menjadi petani yang baik itu petani level bawah maupun level menengah dan atas, kebanyakan pendidikannya rendah ya. Artinya kalau mereka beranjak jual sawah terus menjadi pekerja di industri sangat tidak mungkin. Artinya ini banyak orang-orang yang kehilangan secara mata pencariannya dari efek alih fungsi lahan. Tapi bicara alih fungsi lahan ini tidak hanya bicara soal kebijakan ya, karena jelas banyak kesalahan tata ruang RT RW dari pemerintahan baik itu di Karawang, Jawa Barat maupun Indonesia untuk membuat RT RW khususnya di daerah-daerah yang dijadikan zona industri sehingga alamnya tetap terjaga. Banyak kesalahan di masa lalu. Selain faktor kebijakan yang salah kaprah, juga ini tren ini terjadi akibat juga peningkatan gaya hidup masyarakat itu sendiri ya. Ya kalau kita bicara secara objektif, faktornya bukan hanya faktor masalah kebijakan atau tentang tata ruang, tapi juga ini salah satunya diakibatkan oleh pola hidup yang berubah di masyarakat petani itu sendiri. Karena saya pribadi sebagai bicara seperti ini karena sebagai pelaku ya, saya juga petani. Mungkin saya lahir di Karawang dan besar di keluarga di kalangan petani juga, dan saya di usia segini juga udah bertani. Kebetulan ini juga daerah ada sawah saya di belakang. Tiap tahunnya banyak warga Karawang yang menjual sawah, baik itu di kawasan yang dekat perkotaan maupun yang dekat industri maupun di perkampungan seperti ini. Salah satu penyebab mereka menjual sawah, ada beberapa penyebab ya. Pertama, faktor kebutuhan ekonomi. Karena untuk pemilik sawah yang luasnya cuma 1 hektar atau bahkan kurang dari 1 hektar, banyak kerugian ya. Kalau dibilang rugi sih enggak ya, tapi penghasilan dari bertani itu makin hari makin sedikit ya. Karena seperti kita ketahui bahwa ongkos atau biaya untuk cocok tanam untuk bertani itu luar biasa mahal hari ini, apalagi kemarin ada kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal, termasuk pestisida yang lainnya, itu menjadi beban tersendiri bagi petani, sehingga mereka ya udahlah, daripada bertani akhirnya meninggalkan, sebelum bertani dia punya utang dulu ke toko pupuk dan yang lainnya, penghasilan sedikit aja, mendingan kita jual aja sawahnya, kita beliin mobil misalnya. Dulu zamannya ada trayek rame elap atau angkot, mendingan saya beliin angkot, terus angkot itu jadi mata pencarian pengganti selain menjadi petani, atau kita jadiin modal untuk jualan, untuk bikin warung dan yang lainnya. Sehingga itu salah satu penyebabnya kenapa banyak juga yang beralih profesi dari petani menjadi non petani ya, menjadi profesi yang lain. Itu salah satu faktor kenapa orang menjual sawah. Terus yang kedua, banyak kasus juga terjadi karena desakan, misalnya di lokasi tertentu akan dibikin perumahan, sehingga diiming-imingi dengan harga yang mahal, dengan harga yang fantastis. Harga itu karena di daerah-daerah Karawang Barat seperti pinggiran daerah interchange atau daerah dekat kawasan itu harganya berbeda ya. Ini untuk di desa Pulau Kalapa aja 1 hektar sekitar 600 juta, masih 600 juta. Tapi di daerah-daerah dekat kawasan itu harga bisa 1 miliar lebih untuk per hektarnya. Ini perbandingan luar biasa, sehingga godaan untuk menjual juga cukup gede kan. Misal, wah
gede juga nih kalau dijual gitu, dengan untuk pakai ya lagi untuk modal usaha yang lain atau apa gitu. Itu biasanya luar biasa ya, godaan-godaan seperti itu. Terus yang ketiga adalah kaderisasi pertanian yang buruk. Saya bisa berkata buruk karena kenapa? Misalnya seorang ayah, dia adalah petani turun-temurun, tapi dia pengen dong anaknya sekolah tinggi sejahtera. Akhirnya dia anaknya disekolahkan SMA bahkan kuliah. Nah, si anak ini tidak mewarisi minat atau ilmu tentang bercocok tanam atau bertani, sehingga dia ketika udah lulus sehingga berapa, dia tentu akan memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan keilmuannya ya. Akhirnya ketika misalnya dia punya warisan berupa sawah dari orang tuanya, dia tidak mau melanjutkan, ngapain ke sawah lagi, ya udahlah sawahnya jual aja, mendingan saya beli rumah, beli ini, karena saya udah berpendapatan di sektor yang lain, misalnya di industri atau dia kerja di sektor apapun. Akhirnya kemudian ini menjadi faktor ketiga yang cukup banyak terjadi di Karawang ya. Ya sebenarnya tidak menjadi salah, karena tentu orang pengen secara taraf ekonominya lebih meningkat dengan kerja di sektor lain yang lebih menjanjikan dibanding bertani yang seperti yang saya bahas tadi, pendapatannya semakin sedikit ya. Nah, terus yang keempat adalah masalah tentang kenapa orang banyak menjual sawah. Itu diakibatkan diantaranya adalah bagi waris ya. Ini yang keempat ya. Kemudian yang keempat, kenapa banyak sawah di Karawang dijual, itu karena faktor bagi waris. Seperti begini misalnya, ada orang tua dia punya sawah 1 hektar atau 2 hektar lah, 1 sampai 2 hektar ya, 1 hektar lah taruhlah ya. 1 hektar dia punya anak 4. Dia ketika meninggal, dia akan harus mewariskan si tanah 1 hektar itu kepada 4 anak. Kalau ibaratnya 1 hektar itu dibagi menjadi 4, artinya kan menjadi sedikit. Nah, akhirnya anak-anak itu misalnya sepakat, ya udahlah jual aja, kita bagi uang rata. Nah, itu banyak dilakukan. Termasuk saya kemarin ada keluarga yang beli sawah dari bagi waris seperti itu ya, dan harganya mungkin bisa relatif murah karena mereka mengejar butuh ya, yang penting sawah secepatnya terjual. Nah, 4 faktor inilah yang menjadi penyebab kenapa luas sawah di Karawang menjadi semakin sedikit. Selain tentunya tadi kebijakan RT RW yang salah kaprah ya dari pemerintah, dengan gampang memberikan perizinan untuk pembukaan perumahan dan yang lainnya. Nah, saya pikir 4 faktor ini harus dianalisis, harus dikaji lebih lanjut. Kenapa misalnya 4 faktor ini menjadi sangat terus berkesinambungan. Kalau ini terus dibiarkan, 4 hal yang saya bahas tadi, ini dari sisi perilaku petaninya, ya lambat laun sawah akan terus berkurang, dan efeknya mungkin ketersediaan pangan di Indonesia akan semakin berkurang ya. Dan itu tidak bisa dipersalahkan. Artinya harus ada peningkatkan, harus ada kebijakan yang sangat komprehensif terhadap pertanian di Karawang, termasuk juga pengendalian harga di ketika panen, yang gimana caranya. Kemarin banyak yang menjerit harga padi 1 kilonya itu 4.000 ya. 4.000 kita beli beras aja 10.000 ya, belum biaya tanam berapa. Nah, kalau misalnya si harga padi mahal, menjadi produk pertanian ini sangat dihargai, tentu orang akan berlomba-lomba untuk mempertahankan sawahnya agar tidak terjual. Ini kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh sama pemerintah, diperhatikan bahwa jangan nyuruh petani misalnya jangan jual sawah lah nanti berkurang gini, tapi tidak memikirkan gimana caranya petani bisa sejahtera dengan tetap menjadi petani, dengan tetap bercocok tanam padi. Nah, ini hal-hal yang saya pikir harus diperhatikan ya. Nah, ini terkait luas sawah di Karawang. Oke, kita sangat ironis semakin berkurang. Tadi data-data yang sudah saya share juga seperti itu perkembangannya. Terakhir saya juga melihat ada kebijakan khususnya di Pemda Karawang yang cukup bagus ya.
ada Perda, saya baca aja ya. Ada Perda nomor 1 tahun 2018 ya, tentang Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B ya. Di Perda ini tercantum bahwa jika tidak ada bukan ya, ini ya. Nih, pemerintah sepakat melalui Perda itu mengikat 87.000 hektar sawah yang tidak boleh beralih fungsi untuk jangka waktu 25 tahun ke depan. Artinya begini, terakhir data BPS itu sekitar 95.000 di 2016 sawah di Karawang. Dan tapi saya yakin 2020 ini 91.000 ya, bukan 95, pasti akan ada berkurang angkanya kalau bisa disurvei lagi, didata lagi. Nah, pemerintah sepakat katanya melalui Perda, semoga Perda ini bukan sekedar tulisan ya, ditegakkan. Nanti di 9 sampai 91.000 ini jangan sampai berkurang lagi. Kalaupun paling berkurang, mentok harus disisakan sawah di Karawang sekitar 87.000. Artinya ini masih ada peluang nih bagi para pengembang atau apa nih, ada sekitar peluang sekitar 4.000 lebih ya, 4 sampai 5.000 untuk membangun Karawang, tentunya di zona-zona yang udah ditetapkan ya. Oke lah, itu negosiasi terhadap kondisi sekarang ya. Perda itu satu sisi bisa diterima karena memang produk juga butuh lahan, efek industrialisasi juga tidak bisa dibendung, termasuk kebutuhan perumahan, retail dan yang lainnya, kebutuhan lahan. Tapi seberapa konsisten nanti 97.000 ini, jangan-jangan nanti ada nego lagi, udahlah turun jadi 80.000 ya, habis lah ya. Ada sanksinya katanya nih. Misalnya jika ada petani ketika udah mentok di 87.000, artinya nanti ada larangan untuk orang untuk menjual sawah dengan tujuan alih fungsi. Misalnya saya sebagai petani menjual lahan ke developer, itu saya bisa didenda kalau lahan itu dialih fungsikan. Itu dendanya bisa 1 miliar katanya ya. Kalau di Perda ini bisa 1 miliar dendanya. Minimal peraturan ini sampai 10 tahun ke depan ya, sampai 2030 mendatang. Ya ini salah satu kebijakan yang cukup bagus, tapi saya pikir lagi-lagi kalau pengen sawah di Karawang luasnya tetap terjaga, sekali lagi dorong untuk para petani menjadi sejahtera, karena salah satu cara orang untuk menyayangi atau mempertahankan lahan mata pencariannya adalah dia bisa sejahtera dari mata pencarian tersebut. Ditawar berapapun ya, saya sudah sejahtera di sini, dia tidak akan menjualnya. Tapi kalau kondisinya terus seperti ini, teman-teman bisa lihat di seberang sana itu banyak sawah yang kena hama ya, hama tikus dan yang lainnya, tantangan luar biasa. Belum lagi nanti harga jualnya yang sangat murah untuk diperbandingkan dengan biaya produksi. Ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi petani antara mempertahankan lahannya atau jual. Oke, itu ulasan saya terhadap pertanyaan Karawang. Karena saya bicara seperti ini karena saya adalah petani, saya adalah pelaku sekaligus juga, kalau dibilang korban, bukan korban lah ya, terlalu sadis ya. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat. Teman-teman kalau ibaratnya menyukai channel saya, silahkan subscribe ya, ini bahasa Sunda lah. Subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya. Kita berbagi informasi tentang Karawang, tentang pertanian dan segala macamnya yang bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan di tengah COVID ini, walaupun di tengah sawah ini pakai masker. Ini salah satu bentuk ajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.